derajat Anda menurunkan diri sendiri. Betul nggak, ladies and gentlemen? Iya. Jangan. Iya, Go Susan. Oke? Nah, itu kita menyimpang sedikit lah supaya kita bisa mengerti ya. Jadi selalu kemarin saya kumpul-kumpul sama teman saya di Highlight, suka karaoke di Highlight. Jadi saya kumpul-kumpul, teman saya Agus, good friend lah. Agus tanya, "James, lo sudah ada orderan bagus nggak tahun ini?" "Bagus, Gus, bagus." "Ya, sudah sampai kapan orderannya?" "Gua sampai Agustus sudah full." "Full book sampai Agustus?" "Iya, full book sampai Agustus." "Setiap hari?" "Iya, setiap hari." "Jadi kalau lo mau booking gua September aja." Dia bilang, "Ya ilah James, lo gila lo. Pantesan teman gua yang pernah telepon perusahaan lo, dia ngeluh kepada saya, gila gua mau booking si James gue, lebih sulit dari booking cewek di Highlight." Saya nggak tahu, saya tidak berpengalaman. Ya, saya tidak berpengalaman. Saya hanya ceritakan apa yang teman saya baru semalam ceritakan kepada saya. Saya tidak tahu. Ya. Tetapi kalau di luar ada orang ngomongin hal-hal kayak gini terhadap saya, itu membanggakan, betul? Berarti gila, orderannya gede loh, betul? Anda lebih senang orang ngomong, gila mau booking James harus 6 bulan di depan. Atau gampang lah mau booking James itu mendadak pilihan terakhir, lu telepon dia 15 menit juga terima kok dia. Sepi. Lebih senang yang mana satu, betul kan? Nah, satu lagi. Kalau orang bilang Anda punya produk mahal, jangan sekali-sekali bilang, enggak mahal, murah kok. Nggak boleh. Kenapa? Kalau Anda berusaha bilang Anda murah, berarti Anda turunkan derajat Anda, betul? Kalau orang bilang, gila produk lu mahal loh. Iya memang mahal. Hanya orang-orang level tertentu aja sanggup. Nah loh, lain kan? Lain nggak? Secara psikologis orang rasa gregetan, betul? Gila berarti gua nggak beli, gua nggak sanggup dong. Nah, betul nggak? Nah, memang mahal. Memang mahal, hanya orang-orang tertentu aja sanggup. Sombong amat, memang. Kenapa lu mahal? Karena kita Oriflame. Titik. Kenapa lu mahal? Karena kita Oriflame. Emang Oriflame harus mahal? Iya, Oriflame. Hah? Kalau orang bilang murah, wah Bu, jarang-jarang orang bilang murah loh. Berarti daya beli ibu, ekonominya udah kelas lain loh Bu. Oke, ya? Angkat egonya diangkat. You see? Manusia suka ditantangin. Ya. Kenapa lu mahal? Karena Oriflame. Emang Oriflame harus mahal? Iya, karena Oriflame. Emang kenapa kalau Oriflame harus mahal? Menurut ibu kenapa Oriflame layak mahal? Biar dia yang puyeng. Kita nggak usah jelasin, menurut lo kenapa mahal? Karena lu luar negeri, betul. Karena lu terkenal, betul. Betul kan? Biar dia yang pusing menjustifikasikan kenapa Anda mahal. Bukan Anda yang pusing-pusing harus jelasin. Kenapa? Kalau dia ngomong dia percaya, kalau kita ngomong dia nggak percaya. Setuju kan? Nah, gitu loh. Gampang. Kalau kita ngomong begitu, ladies and gentlemen, kesannya gampang, kesannya mudah, tetapi syaratnya apa? Syaratnya kita harus pede luar biasa loh terhadap diri kita, terhadap perusahaan kita, dan terhadap produk kita, betul? Di dalam hati itu pedenya luar biasa loh. Oke? Kalaupun belum pede, pura-pura sok pede. Dan kalau Anda sok pede begitu, ternyata trik ini berhasil. Ih, bener loh, berhasil loh, gila. Itu membuktikan berhasil akan buat kita tambah pede kan? Nah, ladies and gentlemen, oke, itu menyimpang sedikit. Karena saya mau kasih motivation sedikit, menyimpang sedikit. Banyak orang bilang kalau gua sudah sukses, baru gua tampil sukses. Jangan, salah, bener salah. Kalau sudah sukses baru tampil sukses, itu butuh waktu yang lama, betul? Lebih cepat, belum sukses sudah pura-pura sukses. Itu lebih mudah, Contoh, saya kasih trik. Ini sesungguhnya saya tampil di Radio Pas FM
5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, oke? 5 tahun talk show saya di Radio Pas FM itu merupakan talk show yang paling lama di Radio Pas FM, ya. Sejak hari pertama Pas FM start sampai sekarang talk show saya masih eksis, ya. Talk show orang lain sudah KO, saya tetap jalan terus, oke? Now, itu cerita 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu waktu saya baru mulai. Waktu saya baru mulai, James Gui siapa orang belum kenal, ya, oke? Sekarang pun banyak orang belum kenal lah, tapi itu urus cerita lain lah, ya. Sekarang, dulu James Gui siapa pun belum kenal. Tetapi walaupun belum terkenal, nama saya bukan apa-apa. Setiap kali acara saya tampil di Radio Pas FM, penyiar akan bilang, Jakarta's Businessman, setiap hari kita akan dengarkan tips-tips menarik dari seorang pakar management consultant dari Singapura, Mr. James Gui. Dan tips hari ini adalah leverage, misalnya, oke? Coba perhatikan ya, 5 tahun yang lalu belum siapa-siapa pun sudah disiarkan setiap hari kita akan dengar tips-tips yang menarik dari seorang pakar manajemen dari Singapura. 5 tahun yang lalu pakar belum? Belum. Mickey Mouse. Coba saya cari, ya kalau mau jujur, penyiar 5 tahun yang lalu. Jakarta's Businessman, setiap hari kita akan dengar tips-tips menarik dari seorang yang belum jadi pakar, bercita-cita pengen jadi pakar manajemen dari Singapura. Kalau demikian, apa yang saya ngomong didengarin orang nggak? Enggak. Calon pakar bercita-cita pengen jadi pakar satu hari di masa yang akan datang, orang nggak dengar. Seorang pakar manajemen dari Singapura, belum pakar sudah sok pakar. Orang dengar loh. Enak kan? Nah, karena sudah diumumin pakar, mau tidak mau harus bawa diri sebagai pakar, betul? Kita terdorong, terpaksa harus kelihatan pakar. Nah, talk show live. Talk show kan live, siaran langsung itu. Orang setiap saat bisa telepon masuk. Ya, dan sesungguhnya itu saya suka sekali karena kita nggak tahu apa yang orang akan telepon dan tanya loh. Sama spontan ibu tanya begini kan. Kalau orang bilang murah gimana, betul? Kita nggak bisa antisipasi pertanyaan kayak gini kan. Tung harus spontan bisa ada jawaban gitu loh. Ya, nah jadi kring. Pak James, terima kasih Pak. Saya senang sekali dengan acara Anda. Pak James, saya di kantor ada problem kayak gini loh Pak. Menurut Bapak gimana ya? Nah loh. Gue juga nggak tahu, gue namanya belum pakar, betul? Calon pakar, yes. Tapi mana bisa bilang, maaf bu, tadi itu penyiar salah ngomong loh bu. Saya bukan pakar, calon pakar bercita-cita pengen pakar aja, belum. Nggak boleh dong, harus pura-pura pakar. Oh ya bu, pikir dulu. Yang masuk akal apa? Ya bu, ya pertanyaannya begini, jadi jawabannya begini, gini. Ya bu ya, oke terima kasih. Satu, kalau kita tahu jawabannya. Kalau tidak tahu jawabannya, gampang. Ya bu, pertanyaannya begini, bagus ya bu ya. Boleh saya tanya dulu bu, kenapa ibu tanya pertanyaan ini bu? Ada apa di balik pertanyaan ini bu? Oh saya mau tanya ini karena saya concern di perusahaan gini. Oh iya, ibu saya yakin ibu lebih tahu tentang keadaan perusahaan ibu daripada saya ya. Namun sebelum saya kasih jawaban, menurut ibu alternatif yang memungkinkan dulu seperti apa? Saya rencananya mau jalankan kayak gini, tapi saya khawatir gini dampaknya. Alternatifnya saya juga ada pikir-pikir mau begini, tapi dampaknya begini. Nah, begitu dia ngomong kita tertrigger. Oh iya, bisa pakai ide yang ketiga, betul? Dia trigger ide 1, trigger ide 2, kita tertrigger ramuan antara 1 dan 2 dapat 3 dong. Iya bu, ya jadi alternatif 1 juga bagus, alternatif 2 juga bagus, dan saya ada usulan alternatif 3 bu. Alternatif 3 gini. Nah menurut ibu mana yang paling cocok? Kayaknya nomor 3 bisa pakai sih. Iya bagus, silakan bu. Pakar. Karena sesungguhnya semua orang tahu apa yang dia mau. Setiap orang lebih kenal diri sendiri daripada kita kenal dia, betul? Jadi sulit kita bilang kepada dia, ini cocok buat Anda, sulit. Kita harus bilang, menurut you cocok buat you apa? Dari sana baru kita moles, ya, kemaskan kembali, serahkan kembali kepada dia, dan dia bilang, iya loh, gue juga pikir sama seperti ini loh, betul? Padahal itu usulan dari dia, ya. Nah, kadang-kadang pikir, tring jawaban.
Dia bukan semua orang mau kerja sama begitu. Kadang-kadang dia telepon, kita nggak ada jawaban. Kita bilang, menurut ibu gimana? Dia bilang, justru saya nggak tahu, maka saya telepon Pak James. Mati loh. Nggak ada arahan, nggak ada petunjuk, betul? Oke Bu, pertanyaan yang menarik sekali Bu. Cuma maaf waktunya terbatas. Jadi kita akan dengar pesan-pesan berikut dulu. Pasang iklan, pasang iklan, pasang iklan. Operator pasang iklan. Sambil pasang iklan pusing. Oke, sudah. Ya, menjawab pertanyaan ibu yang tadi, udah? Kalau operatornya, Pak iklan sudah habis, gimana nih? Pasang lagu. Oke. Tetapi umumnya jawabannya pasti datang. Jawabannya pasti datang, oke? Jadi, what am I trying to say? Saya kasih kesaksian itu sebenarnya, ya. Sebelum jadi pakar, mempromosikan diri dan memposisikan diri sebagai pakar dulu. Dan kita akan terbawa, terdongkrak atau terdorong jadi pakar. Karena sudah ngaku. Sebelum sukses, bilang kepada orang sudah sukses. Supaya mau tidak mau harus wujudkan kesuksesan itu. Jangan tunggu sampai gua sukses baru gua ngomong lama. Setuju ladies and gentlemen? Kalau sudah ngomong dulu, mau nggak mau harus wujudkan. Kalau nggak malu. Yes, kita dorong diri sendiri. Ya. Jadi ladies and gentlemen, kembali ke leverage. Mana yang bisa di leverage? Mana yang menurut Anda belum optimal lagi? Anda belum leverage secara optimal. Okay? Menghidupkan ceritanya. Ada orang sekedar baca mendata. Betul? Ini barusan saya dapat ide because tadi baru saya lagi coba produk ini aja, ini tools ini sangat bagus. Cuma satu input aja, mungkin bisa pakai, mungkin nggak bisa pakai. Ya, inputnya adalah ini berguna kalau Anda hafal apa yang ada di sini. Kalau Anda tidak hafal, ini nggak efektif, betul? Berarti Anda sama-sama dia pemula, betul nggak? Ada baiknya apa yang ada di sini juga sekaligus di balik sini. Supaya, jadi Bapak bisa lihat halaman pertama, ini kata-katanya, apakah impian Anda? Impian aja, dia bilang, wah lu kok pintar sih, belakang. Oke. Jangan tunggu sampai perusahaan cetak ulang, betul? Anda sendiri pulang, tulis di belakang. Boleh nggak? Boleh, langsung praktek. Ya, jadi apa impian Anda? Wah, semua di belakang. Oke. Ya? Oke. Itu namanya konsultan. Kasih usulan-usulan yang sederhana tapi bisa dipakai gitu ya. Nah, oke. Now, sekarang kita mau bahas. Pada saat Anda presentasikan, toolnya sudah luar biasa bagus. Kalau Anda ikut arah ini, juga akan arahkan orang menuju ke beli atau menuju ke bergabung dengan network Anda. Betul? Ya. Tetapi penjelasan tidak cukup. Harus komporin orang. Yes. Nah, berkaitan dengan sales, mengkomporin orang itu lain-lain. Ya, tahun kemarin kita bahas tentang G-Spot. Anda masih ingat G-Spot? Saya yakin. Dari semua yang pernah kita bahas, saya yakin semua juga lupa G-Spot satu-satunya yang ingat ya. Pertanyaan saya, setelah Anda tahu teori G-Spot, siapa pulang praktekkan? Nggak usah ngaku lah, nggak apa-apa. Ya, oke. Mari, saya mau tampilkan satu gambar dan saya minta komentar Anda tentang laki-laki ini. Kalau Anda lihat ada seorang laki-laki cowok seperti ini. Apa kesan Anda terhadap dia? Terserah, bebas, mau bagus, mau jelek terserah. Apa kesan Anda? Percaya diri. Cuek, sombong. Macho, maskulin. Oke, ganteng, cuek, percaya diri, macho, maskulin. Sok ganteng, sukses. Apa lagi? Hah? Cool. Oke, cool. Bule, ya memang bule, ya. Ya. Macho, ganteng, arogan, cool, percaya diri, pede.
Tidak fokus orangnya. Orang ini eksekutif. Boleh. Angku. Ya, ibu bilang angku ya. Angku. Oke, boleh. Itu kesan Anda ya. Ada yang kesan bagus atau kesan jelek lah. Arogan, cool, macho, pede, sombong, cuek, terserah. Oke? Sekarang gimana kesannya? Masih macho? Luar biasa. Oke, ladies and gentlemen, gambar yang sederhana ini sesungguhnya mencerminkan filosofi dari sales, ya. Tadi ketika Anda tahu sedikit tentang dia, bukan gambar yang lengkap, betul? Anda miliki sedikit separuh informasi tentang dia, Anda sudah ada kesan-kesan tertentu terhadap dia, ya. Macho lah, sombong lah, arogan lah, cool, terserah. Yes. Begitu Anda dapat gambaran yang lengkap, kesan Anda rubah total, betul? Rubah total 180 derajat muter. Yes. Nah, ini adalah sales. Seringkali kita menawarkan kepada calon customer kita menjelaskan kepada dia berdasarkan pemahaman kita terhadap dia yang kurang lengkap. Dan karena kita tidak tahu tentang dia secara lengkap, kita tarik kesimpulan yang kurang tepat, betul? Berdasarkan kesimpulan yang kurang tepat, kita berikan penjelasan atau presentasi. Karena kesimpulannya kurang tepat, presentasi kita kurang masuk, kurang kena. Yes? Pantesan dia nolak. Jadi sebelum Anda mulai presentasi, Anda harus peroleh gambar yang lebih lengkap dulu. Berdasarkan gambar yang lebih lengkap, kesimpulannya lebih tepat, betul? Berdasarkan kesimpulan yang lebih tepat, baru Anda lakukan presentasi. Dan umumnya, karena kesimpulannya tepat, gambarnya lengkap, presentasinya lebih jitu. Dan dia akan bilang, ya benar, ini yang gua mau, lu kok tahu sih? Betul kan? Ya. Nah, banyak orang sales terburu-buru atau kurang pede. Begini aja, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya mau berikan. Saya mau jelasin ya. Orang makin cepat ngomong, makin mencerminkan dia kurang pede. Yes. Makin pede, Anda director sudah tahu, makin pede Anda makin akan take your time menggali kebutuhan orang dulu, betul? Maka banyak antara Anda pertemuan pertama tidak pernah ngomong tentang bisnis. Ajak ngobrol-ngobrol dulu supaya lebih tahu keadaannya, supaya lebih tahu tentang keluarganya, betul ya? Supaya lebih tahu problemnya, suka dukanya, pengalaman pahitnya. Sudah 2-3 kali ngobrol-ngobrol, sudah kenal orangnya, baru mulai buka mulut, ajak dia berbisnis. Betul kan? Kenapa? Kita mau tahu dia lebih lengkap dulu. Kalau sudah kenal lebih lengkap, buka mulut gampang. Kalau terburu-buru, susah. Yes, ladies and gentlemen, jadi harus cari gambar yang lebih lengkap. Ini adalah sebenarnya versi lain dari tahun kemarin kita bicara tentang G-Spot. Ya kan? Konsepnya sama. Kemasannya aja beda. Oke? Nah, di sales ini sesungguhnya ada 2 hal yang kita harus perhatikan. Ya, ini jarang sekali dibahas di buku sales. Seorang sales harus mengenal needs dari customer dan juga wants dari customer. Ini beda. Oke? Saya akan jelaskan apa itu needs dan wants ya. Needs itu adalah kebutuhan. Bahasa Indonesia needs adalah kebutuhan. Betul? Bahasa Indonesia needs adalah kebutuhan. Dan kebutuhan adalah sesuatu yang mendasar. Ya, something basic maksudnya have to have. Harus memilikinya. Misalnya kita semua butuh udara untuk bisa hidup, ya. Kita semua butuh ada minuman agar supaya bisa survive, ya. Kebutuhan. Suka nggak suka, mau tidak mau harus memiliki, itu kebutuhan, ya. Nah, berkaitan dengan kebutuhan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, ya, dasar, ya, mendasar. Berkaitan dengan kebutuhan ada 4 situasi tentang orang yang Anda mau ajak bicara, ya. 1, dia butuh apa yang Anda nawarkan. Dia butuh apa yang Anda tawarkan kepada dia. Bisa jadi produk Oriflame maupun program sukses Oriflame. Dia butuh apa yang Anda tawarkan. Dan dia sadar bahwa dia membutuhkannya. Oke? Yes?
Need and realize, berarti dia butuh apa yang Anda tawarkan dan dia sadar bahwa dia membutuhkannya. Dia sadar akan kebutuhan itu. Dia sudah tahu, dia sendiri udah tahu. Lu nggak usah ngomong, gue tahu gue butuh kok. Memang gue butuh, ya. Karena keadaan gue begini-gini, memang gue butuh. Ya kan? Jadi ada orang kayak gini, butuh dan sadar. Kedua, butuh tapi tidak sadar. Butuh tapi tidak sadar, ya. Banyak orang keluarganya jelas-jelas butuh penghasilan tambahan. Tetapi dia tidak sadar bahwa ternyata di dunia ini ada sistem direct selling kayak ginian. Di benak dia kalau mau cari nafkah tambahan harus jadi pegawai, jadi karyawan, betul kan? Ya, dia tidak sadar bahwa dia bisa freelance bisnis kayak ginian, waktunya bebas, dia nggak sadar, ya kan? Ya, butuh apa yang Anda tawarkan, namun belum sadar akan kebutuhan itu. Ketiga, tidak butuh dan dia sadar persis bahwa dia tidak butuh. Dia tidak butuh dan dia tahu persis dia tidak butuh. Dia bisa jelasin kepada Anda, gue tidak butuh karena gue tahu memang kelebihannya gini. Bagus sekali prinsipnya, gue mengerti passive income dan segala macam, gue mengerti. Ya, tapi gue nggak butuh. Gue jelasin kepada lu kenapa gue nggak butuh. Gue kena butuh karena gini. Maka dari itu gue nggak butuh. Ya kan? Ada orang tidak butuh dan dia tahu kenapa dia tidak butuh, namun belum sadar bahwa dia tidak butuh. Oke, dia tidak butuh, namun belum sadar bahwa dia tidak butuh. Oke, 4 skenario kayak gini. Mana yang paling mudah kita jual kepada dia? 1, 2, 3 atau 4? 1, betul? Ya, butuh dan sadar. Mungkin kadang-kadang Anda nggak usah kunjungi dia, dia cari Anda, betul nggak? Ya, paling gampang. Kedua, sebelum Anda bisa jual kepada dia dan sebelum dia mau beli dari Anda harus buka pikirannya dia, buat dia sadar dulu, betul? Ya, bukan menjual dulu, buat dia sadar dulu, buka pikiran. Jadi nomor 2 adalah satu proses buka pikiran atau proses pendidikan, mendidik dia bahwa sesungguhnya ada kayak ginian. Oke, mendidik dia bahwa sesungguhnya ada kayak ginian. Ya. Nomor 3, bisa jual kepada dia nggak? Mudah atau gampang? Mudah atau sulit? Sulit. Dia sadar, dia tidak butuh dan dia tahu persis kenapa dia nggak sulit. Ya, malah orang kayak gini kalau bisa don't waste your time. Ya, karena dia nggak butuh, jangan paksa. Nomor 4, bisa jual kepada dia nggak? Bisa jual kepada dia. Mau jual kepada dia nggak? Mau, oke. Yes, let me explain. Sebenarnya dia tidak butuh. Tapi dia belum sadar dia tidak butuh. Anda manfaatkan ketidakkesadaran ini kan. Anda brum dia beli. 3 bulan kemudian dia sadar bahwa sebenarnya dia nggak butuh. Dia sayang Anda nggak? Dia caci maki Anda, betul? Lu buang waktu itu gua nggak sadar loh. Lu bohongi gua kira-kira gua butuh. Ya ternyata gua nggak butuh. Ya sialan lu bohongi gua, betul? You know what I mean, ladies and gentlemen? Yes. Nah, ini nomor 4 tergantung keadaan Anda dan filosofi bisnis Anda. Kalau keadaannya kefefet, loh mana tuh? Kalau keadaannya kefefet, nah ambil itu. Ya, lu butuh nggak butuh bodo amat deh. Yang penting gue peres aja dah. Ya kan? Yes. Demi gua capai target, betul? Kalau enggak gua pikirin lu begitu banyak, gua nggak ke Tokyo gila, betul? Ya. Oke, bisa jadi demikian. Tapi ingat loh, ini sifatnya jangka pendek. Kalau dia sadar, bisa jadi dia kesal sama Anda. Ya kan? Kredibilitas Anda, profesionalisme Anda bisa jatuh. Ya. Lain kalau bisnis Anda hit and run. Kayak buka ya di pinggir jalan ala stiker, ya jual obat di ya pasar gitu. Hari ini orang jual, besok tagih janji Anda sudah kabur gitu kan. Ya kayak gini bodo amat dah, ya. So, mana satu yang jual gampang nomor 1? Sulit nomor 3. Nomor 2 harus mendidik. Nomor 4 tergantung falsafat bisnis Anda. Oke? Right, let's move on. Nah, sekarang kita bicara tentang wants pula, ladies and gentlemen. Sekarang kita bicara tentang keinginan. Keinginan sama kebutuhan lain. Keinginan itu bahasa Jakartanya pengen. Pengen gitu ya, pengen.
something that you would like to have. Ya, pengen. Makes you feel good if you have it. Kalau miliki, itu rasa senang, rasa bangga, rasa gembira gitu ya. Karena bisnis saya, kegiatan saya banyak seminar kemana-mana, saya sesungguhnya butuh sebuah kendaraan. Butuh sebuah kendaraan agar supaya saya bisa hemat waktu, betul? Saya butuh kendaraan. Tapi pengen sih bawa Jaguar. See what I mean? Pengen adalah sesuatu yang lebih dari butuh. Ya, pengen. Ya, nah itu. Nanti kita tunjuk contoh ya. 4 situasi berkaitan dengan pengen ini. Membutuhkannya dan menginginkannya. Butuh dan pengen. Butuh dan pengen, beli nggak? Langsung beli. You nggak usah cari dia, dia cari Anda. Betul? Butuh dan pengen, beli. Satu lagi, butuh tapi tidak pengen. Ketiga, tidak butuh tapi pengen. Keempat, tidak butuh dan tidak pengen. Oke? Nomor 1 pasti beli kan? Nomor 4, sulit sekali. Yes, tidak butuh dan tidak pengen. Nah, sekarang saya mau tanya. Antara nomor 2 dan nomor 3, mana yang lebih gampang jual kepada dia? Orang-orang yang nomor 2, butuh tapi tidak pengen, atau orang-orang yang tidak butuh tapi pengen? Mana yang lebih mudah jual kepada dia? 3, persis. Berikan aplaus kepada diri Anda sendiri. Berarti sudah mengerti konsepnya. Tidak butuh tapi pengen, beli. Butuh tapi nggak pengen, nggak beli. Tunda. Oke? Nah, jadi ladies and gentlemen, kesimpulannya ini. Most people will not do what they want to do. Most people will not buy what they want to buy, what they need, kecuali sekaligus dia inginkan. Ya, banyak orang tidak akan beli apa yang dia membutuhkan, kecuali sekaligus dia menginginkannya. Jadi yang mendorong orang beli, apakah kebutuhan atau keinginan? Keinginan, betul. Oke, mari kita bahas ini. Yes, mari kita bahas ini. Kebutuhan dibanding dengan keinginan. Ya, oke lah, kamera kelihatan ya. Right, ladies and gentlemen, kalau Anda jelaskan kepada orang yang dari tidak butuh, tidak need, jadi need. Oke? Ini adalah proses penjelasan dan proses pendidikan, betul? Yes, Anda mendidik dia, menjelaskan kepada dia, buka pikirannya. Sehingga responsnya adalah, oh iya ya, tadi gua nggak sadar loh. Oh ternyata gua sadar tuh. Sekarang setelah penjelasan lo, gua sudah mengerti. Setelah penjelasan Anda, saya sudah mengerti. Oh ya, ternyata saya butuh loh. Oh ya, sudah butuh. Yuk mengerti loh. Iya. Terima kasih loh atas penjelasannya. Untung you jelasin. Sekarang gue sudah mengerti. Oke Bu, kalau sudah mengerti, bagaimana kalau saya isi formulir, Ibu tanda tangan, kasih uang uang pendaftarannya. Oh iya. Entar deh, gue pikir-pikir dulu deh. Betul kan? Yes, ya. Sudah sadar, tapi belum pengen. Banyak orang sales pinter dari tahap ini. Nggak ngerti ngomong sampai mengerti. Nggak sadar ngomong sampai sadar. Tapi nggak bisa dorong orang beli. Paling orang bilang terima kasih atas penjelasannya, gue pikir-pikir, betul? Orang kayak ginian jangan jadi orang sales, jadi dosen aja. Kenapa? You jelasin. Betul kan? Ya. Ini nggak cukup ini. Nah, ini pembahasan tentang butuh, itu adalah pembahasan berdasarkan logika, betul? Secara logika you butuh karena oh iya masuk akal, betul kan? Tapi berkaitan dengan komporin supaya orang pengen, ini adalah komporin. Komporin itu emosi. Betul nggak ladies and gentlemen? Yang mendorong orang bertindak bukan akal, tapi emosi. Yang mendorong orang bertindak adalah emosi. Maka dari itu, supaya saya bisa bertindak, saya harus termotivasi, betul? Motivasi itu asal kata dari mana? Motivasi itu asal kata dari motion. Motion itu gerakan, betul kan? Gerakan itu adalah tanda tangan. Gerakan itu duit ke belakang dari dompet, korek, nopet, ceng, betul? Itu gerakan.
Yes, gerakan itu perlu digerak. Yang menggerak orang bukan akal, yang menggerak orang emosi. Nah, jadi ada dua macam orang sales di dunia ini. Yang tadi jenis pertama, tipe pertama, oh ya, oke, bagus. Terima kasih atas penjelasannya, tak pikir-pikir dulu. Yes. Kedua, dia nggak bisa jelasin. Dia makin jelasin, customer makin bingung. Makin ngomong makin ruwet gitu kan. Ibu jangan jelasin deh, kenapa? Ibu bukan hanya ibu yang bingung, saya bingung juga, Bu. Pokoknya begini, Bu, nggak usah jelasin deh, nggak usah jelasin. Pokoknya ibu mau kaya nggak? Pokoknya ibu, saya jamin dalam 6 bulan ibu kaya. Bener, ibu kaya. Kayak saya, tuh lihat tuh. 6 bulan aja, Bu, merem loh. Ibu percaya saya nggak? Percaya saya nggak? Percaya saya, tanda tangan aja, Bu. Nggak nyesal deh, Bu, tanda tangan. No peceng, merem, Bu, uang jajan aja, no peceng, tanda tangan. Tolong ibu, oh iya, tanda tangan. Wow, betul? Pulang rumah, suami tanya, lo kemana? Saya sudah gabung sama Oriflame. Oh ya, Oriflame itu apa? Nggak tahu. Betul kan? Ada orang kayak gini kan? Tuh, ada dua macam salesman loh. Satu jelasin begitu A sampai Z supaya orang mengerti, tapi tidak bisa komporin orang supaya orang bertindak. Ada orang nggak bisa jelasin, tapi komporin orang bertindak, tapi dia nggak tahu apa yang dia beli. Betul kan? Nah sekarang saya tanya. Anda merupakan, bukan hanya Anda, tapi beauty consultant Anda masing-masing, individu-individu, ini orang sales yang pintar menjelasin, tapi nggak bisa komporin. Ini pula nggak bisa jelasin, tapi komporin pintar. Ya kan? Maka ada orang, lu kok hoki banget ya? Kenapa? Lu nggak jelasin, tapi orang beli loh. Gue jelasin sampai berbusa, semua pikir-pikir, kenapa ya? Betul kan? Nah, karena memang ada dua macam orang. Kalau di tim Anda ada dua macam orang, bisa nggak Anda leverage? Satu kelinci, satu macan kan? Kelinci bisa jelasin, macan bisa komporin, betul? Loh. Atau Anda tidak sadar, Anda biarkan dia sama-sama, jalan terpisah. Ini jelasin tapi nggak closing, ini closing tapi orang nggak ngerti, maka bisnisnya tidak berkembang. Dia hanya terkomporin sesaat itu, tetapi dia tidak mengembangkan jaringan dia kan? Mati. Dua-dua dibutuhkan. Jadi Anda unggul di mana? Anda unggul, bukan siapa bagus, siapa jelek. Tapi setiap orang ada bakat arah kemana, betul? Nah ada orang pinter jelasin, nggak bisa komporin. Ada orang pinter komporin, nggak bisa jelasin. Makin jelasin, makin bingungkan orang. Nah menurut Anda, saya sebagai presenter di mana? Lebih hebat dijelasinnya atau lebih hebat dikomporinnya, betul kan? Yes. Nah, ada orang begitu. Oke? Kita pergi gereja pun, tempat ibadah pun ada pendeta. Jemaat. Ada pendeta, satu kalimat aja. Satu kalimat. Jemaat nangis. Betul nggak, ladies and gentlemen? Nah, saya teringat, kita menyimpang sedikit. Saya teringat ada satu cerita, ya. Bisa cerita sedikit lah ya. Satu cerita, seorang pendeta. 12 tahun dia jadi pendeta. Setelah dia meninggal, dia naik ke surga. Pintu surga itu, Saint Peter, dia mau masuk. Saint Peter cek absen hadirnya. Siapa? Pendeta Alfred. Pendeta Alfred, you nggak ada jatah di surga, Pendeta Alfred. You turun ke basement. Neraka. Pendeta Alfred tersinggung. Saya pendeta 13 tahun. Kenapa nggak ada jatah ke surga? Not fair dong. Wah, belum cerita selesai. Seorang supir bis, mikrolet, meninggal juga kena ketabrakan. Dia naik di gerbang surga. You siapa? Oh, saya Eddie. Profesi mikrolet, supir mikrolet. Oh iya, Eddie supir mikrolet nomor B3347 ya. Iya Pak, masuk surga. Pendeta tersinggung lagi tuh, gua orang rohani 12 tahun nggak masuk ke surga. Ini tukang mikrolet 1 hari pun nggak pernah berdoa apa-apa, masuk ke surga. Gimana cara penilaiannya? Saint Peter bilang, iya, you pendeta si pendeta, tetapi setiap kali you mengkhotbah, jemaat pada tidur semua. Jadi you tidak berjasa. Sedangkan dia supir mikrolet, tapi dia bawanya begitu kenceng dan gila. Semua penumpangnya setiap kali dia jalan berdoa melulu.
Maka supir mikrolet ke surga. Oke. Menarik ini, menarik. Maka ladies and gentlemen, needs and wants begitu penting sehingga even Ricky Martin pun tahu tentang hal ini. Sehingga di satu lagu Ricky Martin tanya kepada konsernya, audiensnya, satu lagu, do you really want it? Betul nggak? Ada satu lagu, do you really want it? Betul? Nah, Ricky Martin tanya loh, do you really want it? Betul sekali. Do you really want it? Do you really want it? Ale, betul ya? Dia tanya, do you really want it? Ricky Martin tidak tanya, do you really need it? Betul? Nggak ada. Butuh nggak ngaruh kecuali lu pengen. Betul kan ladies and gentlemen? Nah, orang sales harus pinter komporin. Karena nggak komporin orang nggak bertindak. Oke? Ya, kita dapat banyak contoh dari dunia Ricky Martin gitu ya. Oke, ladies and gentlemen. Tinggal kegiatan satu lagi sebelum kita coffee break. Saya sudah sediakan kertas kosong. Ya, boleh saya minta teman-teman panitia tolong bagi kertas kosong itu. Oke, ladies and gentlemen, mari kita mulai. Selanjutnya kita akan bahas tentang satu hal. Sorry tidak ada di makalah Anda. Saya jelaskan sedikit. Payoff. Payoff itu apa? Payoff itu adalah menghasilkan. Menghasilkan. Payoff itu menghasilkan. Oke, menghasilkan. Jadi payoff areas adalah hal-hal yang menghasilkan. Atau aspek-aspek dalam pekerjaan kita yang menghasilkan. Oke? Payoff areas, sekali lagi, payoff areas adalah hal-hal yang menghasilkan atau aspek-aspek dalam pekerjaan kita yang menghasilkan. Bukan hanya sekedar menghasilkan, tapi high. Berarti berikan penghasilan yang tinggi. Oke? Kembali modal yang tinggi gitu loh. Jadi aspek-aspek dalam pekerjaan kita yang bisa membuahkan penghasilan yang tinggi. Atau kembali modal yang tinggi, itu high payoff area. Intinya adalah seperti ini. Kalau kita fokuskan waktu kita dan lakukan hal-hal yang merupakan high payoff areas, itu waktu, tenaga, dan usaha akan kembali modal melipat ganda. Tapi kalau kita sibukkan waktu kita, tenaga kita, melakukan hal-hal yang bukan merupakan high payoff areas, sesibuk-sibuknya tidak dapat hasil yang memuaskan. Oke? Ya, sibuk sih sibuk, tapi hasilnya kurang bagus. Oke, gampang sekali. Don't worry about the theory, kita langsung praktekkan aja. Ya? Di kertas yang diberikan, sekarang saya minta Anda semua, tolong kertasnya dilipat jadi 2. Kertasnya lipat jadi 2. Dan sobek kertasnya. Sehingga Anda dapat 2 lembar seperti ini. Oke, 2 lembar seperti ini. Kalau sudah, mohon disusun kembali 2 lembar kertas ini. Dan lipatkan seperti ini. Bagi jadi 3 bagian, kira-kira seperti ini ya. Jadi 3 bagian seperti ini. 3 bagian, lipat 3 bagian, dan mohon sobek di lipatannya. Sehingga Anda dapat 6 lembar kertas. 6 lembar kertas seperti ini. Oke, 6 lembar kertas. 3, 4, 5. Ya, ada 6 lembar. Semua sudah dapat 6 lembar? Oke, thank you. Sementara kita hanya pakai 5 lembar, yang ke-6 itu dipinggirkan dulu. Mau simpan di kantong terserah ya. Yang ke-6 kita pinggirkan dulu, nggak pakai dulu. Kita hanya pakai yang 5 lembar saja. Maka saya gambarkan 5 kotak, 5 lembar saja. Oke?
Di kertas yang pertama, secara horizontal tulis besar-besar kekayaan. Kekayaan. Rich, money. Kekayaan. Oke, kekayaan. Kertas kedua, kesehatan. Kesehatan. Kertas ketiga, keluarga. Keluarga. Kertas ketiga, tulis keluarga. Kertas yang keempat, kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Kertas keempat, kegiatan sosial. Kertas kelima, kerohanian. Kerohanian. Ya, kerohanian itu rajin-rajin beribadah dan seterusnya. Oke? Now ladies and gentlemen, kita lihat 5 aspek ini, kita semua sadar bahwa ini 5 semua penting, betul? Kalau kita mau jadi manusia yang imbang, manusia yang lengkap, kita harus miliki 5 ini, ya. Nah, sekarang saya ajak Anda pikir, ya, memikir sebentar, ya. Lakukan pilihan. Oke? Now, saya ingin umumkan dulu, pilihan Anda tidak akan minta diumumkan. Ini pilihan konfidensial. Oke? Anda tidak mau tunjuk kepada orang yang duduk di samping Anda pun tidak apa-apa. Ya, ini pilihan konfidensial sesuai dengan suara hati Anda, sesuai dengan hati nurani Anda aja. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang sederhana. Dari 5 ini, ladies and gentlemen, dari 5 aspek yang penting ini, I ask in English ya, later I explain in bahasa Indonesia. From this 5, please choose one that is the least important, paling tidak penting antara 5 ini at this stage in your life, dalam tahap hidup Anda saat ini. Oke, mungkin 3 bulan kemudian setelah menikah pilihannya bisa lain, betul? Ya, 6 bulan kemudian sudah ada anak, sudah berkeluarga, pilihannya sudah lain. Tapi dalam tahap hidup Anda saat ini, bukan hari ini, tapi tahap hidup Anda saat ini, antara 5 ini silakan pilih dalam hati Anda. Mana satu yang paling tidak penting dari 5 ini? Silakan pilih. Mana satu yang paling tidak penting antara 5 ini? Silakan lakukan pilihan Anda. Harus pilih loh, semua harus pilih. Sudah? Oke, yang dipilih, kertas yang dipilih itu dikeluarkan, dipisahkan, dan diremas. Semua harus remas, tidak boleh lipat, harus remas. Harus remas, oke? Yang dipilih itu remas. Semua ikut serta, mohon remas. Nanti 1, 2, 3 kita lempar aja kemana terserah. Mau lempar ke kanan, ke belakang, ke mana terserah, oke? Bareng-bareng ya, semua sudah remas? 1, 2, 3. Oke, menarik. Tinggal 4. Sekali lagi, silakan pilih. Dari 4 yang tersisa, silakan pilih mana satu yang paling tidak penting antara 4 ini at this stage in your life. Silakan pilih. Dari 4 ini, silakan pilih mana satu yang paling tidak penting sesuai dengan hati nurani Anda. Semua harus pilih ya, semua harus pilih. Nanti ada hikmahnya, benar ada hikmahnya. Ini bukan hanya iseng-iseng, ya fun, tapi ada hikmahnya. Kalau Anda ikut serta, ada hikmahnya. Karena yang tertulis hanya 5, yang kosong nggak dipakai. Tadi Anda buang yang kosong ya? Curang. Ya, curang. Oke, berarti Anda harus buang 1 dulu Pak. Anda harus buang 1 dulu, ya. Oke, semua sudah pilih? Oke, berarti saya kurang 1. Remas. 1, 2, 3. Tinggal 3, betul? Pilih lagi. Dari 3 yang tersisa, mana yang paling tidak penting? Silakan pilih. Sesuai dengan suara hati Anda. Maka dari lagu Bryan Adams kan, search your heart, search your soul.
Harus saya? Silakan pilih antara 3, mana yang paling tidak penting. Untuk kita, Anda-Anda yang masih single gampang ya. Untuk Anda-Anda yang sudah berkeluarga, apalagi anak masih kecil-kecil, berat. Namun harus pilih. Oke, sudah? Remas, remas. Semua ikut serta ya, ikut serta. 1, 2, 3. Oh, very good. And now the end is near, and so I face the final decision. Silakan, dari 2 ini, mana yang mau dipertahankan, mana yang mau dibuang? Mana yang mau dipertahankan, mana yang mau dibuang? Sudah pilih? Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, cukup. Saya tidak tahu apa yang tersisa di tangan Anda. Hanya Anda yang tahu. Namun saya tahu, ladies and gentlemen, bahwa yang tersisa di tangan Anda adalah hal yang paling penting dalam hidup Anda. Sehingga bagaimanapun Anda berusaha mempertahankan ini, betul? Oke. 1. Berapa hal yang kita mau bahas? 1. Bahwa ternyata hari ini Anda sudah ketemu hal yang terpenting dalam hidup Anda. Seringkali kita terlewatkan. Yes. Gali, punya menggali, ketemu kan. Yes, kadang-kadang kita nggak sadar. Oke. Itu hikmahnya 1. Kedua yang lebih penting. Oke, ladies and gentlemen, coba ini. Kalau Anda bilang ini adalah hal yang terpenting dalam hidup Anda, pertanyaan saya adalah, kalau ini adalah yang hal terpenting, berapa banyak dari waktu Anda diluangkan untuk mengerjakan ini? Betul? Kalau kita mengaku ini terpenting atas segala-galanya, dan setiap hari ada luangkan waktu untuk mengerjakan ini, berarti cita-cita dan tindakan sinkron. Betul? Tindakan menuju ke cita-cita. Berarti imbang. Tapi kalau kita bilang ini yang terpenting, namun kesibukan sehari-hari tidak mengarah ke sini, tapi mengarah ke nggak tahu mana, berarti cita-cita sama tindakan tidak sinkron. Yes? Nah, sekarang saya tidak tahu siapa yang benar, siapa yang kurang pas, tapi Anda bisa koreksi diri sendiri, betul ya? Oke, now, silakan keluarkan kertas yang ke-6 itu. Silakan keluarkan kertas yang ke-6. Secara vertikal ya, secara vertikal tolong tulis 1, 2, 3, 4, 5. Secara vertikal tulis 1, 2, 3, 4, 5 di sampingnya. Sebagai nomor 5, tolong tulis kertas yang pertama yang tadi Anda buang itu apa? Kegiatan sosial. Kebaca semua. Dasar egois. Nggak ngaruh, buang aja. Ya udah. Itu pemanasan sih, pemanasan ya. Nomor 5 ya. Nomor 4 adalah kertas yang kedua yang Anda buang. Nah, itu saya sudah nggak tahu lah, masing-masing sudah beda lah. Ya, masing-masing sudah beda. Nomor 4 adalah kertas yang kedua yang Anda buang. Oke. Nomor 3 adalah kertas yang ketiga yang Anda buang. Nomor 3 adalah kertas yang ketiga yang Anda buang. Nomor 2 adalah kertas yang terakhir yang Anda buang. Nomor 2 adalah kertas yang terakhir yang Anda buang. Dan jelas, nomor 1 adalah kertas yang tersisa di tangan Anda itu, yang paling penting itu. Oke? Ladies and gentlemen, hal yang menarik barusan terjadi. Ini dinamakan kompas hidup. Hari ini Anda sudah temukan kompas hidup Anda. Anda sudah temukan dari semua yang kelihatannya penting, Anda sudah bisa memprioritaskan. Nah, kalau kompas hidup, strip, prioritas sudah jelas.
Sekarang tinggal atur waktu supaya kalau waktu terbatas, ini yang dijalankan dulu. Berikutnya ini, berikutnya ini, berikutnya ini. Kalau ada sisa waktu baru kerjakan yang enggak-enggak. Betul kan? Jangan sibuk dengan yang enggak-enggak sehingga tidak ada waktu untuk yang gini-ginian. Sibuk sih sibuk, tapi enggak lurus. Betul kan ladies and gentlemen? Yes. Ini namanya mendahulukan yang utama. Nah, oke. Ini tentang hidup Anda. Hari ini saya bukan mau bahas tentang hidup Anda karena itu tugas orang lain. Saya orang bisnis, orang sales, ya. Yang saya ajak Anda lakukan adalah tolong sediakan selembar kertas, halaman baru atau apa. Tinggal mohon gambarkan